Sekarang saya ingin menunjukkan cara pembuatan bentuk sederhana ya, rumah seperti ini. Jadi kita akan membuat semacam ini ya, menggunakan Adobe Illustrator. Oke, di sini kita mulai dengan membuat file baru. Klik file new ya, ukuran nggak terlalu masalah. Karena ini kita kerja dengan vektor, kita perbesar. Kita mulai dengan membuat rumah depannya ya. Jadi kita buat dengan tool rectangle tool. Saya seleksi ini, kemudian ini saya seleksi dengan dua titik paling atas dengan direct selection tool. Seleksi ini yang paling atas, kemudian ini saya pilih tool scale, kemudian ini saya klik dan geser. Semacam ini. Selanjutnya saya ingin membuat pintunya. Kemudian jadi caranya saya buat rounded rectangle ya, seperti ini. Dia di pilihan shape saya ingin agar dia lebih tinggi, atau saya kunci dulu nih supaya sama ya. Ini saya kunci, ini saya perbesar, jadi atasnya ini dia melengkung. Ini saya hilangkan kuncinya, bagian bawahnya ini saya bikin 0. Oke, ini selanjutnya saya ingin menambahkan di sini ada garis-garisnya ya, garis-garis yang memotong. Ini saya gunakan line segment tool, kemudian ini saya klik dan geser sambil menahan shift. Kemudian dari sini juga, kemudian dari sini mungkin dari sini. Yes. Oke. Selanjutnya ini saya kasih warnanya warna semacam kuning ya. Ini warnanya semacam kuning, saya ambil dari color seperti ini. Dan untuk warna stroke-nya ini saya pilih semua ini saya pilih, saya hilangkan ini. Jadi untuk memilihnya ya, kita bisa pilih semua. Kemudian untuk menghilangkan bagian ini saya tahan shift lalu seleksi lagi untuk mengurangi dari seleksi. Sekarang ini untuk stroke-nya. Untuk stroke ini saya pilih warna ini. Oke, kemudian ini saya simpan sebagai grup. Saya seleksi semua, klik kanan pilih grup. Kemudian ini untuk saya perkecil sedikit mungkin. Untuk bagian depan rumah ya, ini saya kasih fill-nya warna ini. Ya inilah. Kemudian untuk stroke-nya warna merah gelap. Dan sekarang kita masuk ke tiang ya, atau ini dulu. Ini kita tambahkan dulu bayangan. Kita klik efek, kemudian pilih stylize drop shadow, aktifkan preview ya, blurnya kita bikin 0 agar kelihatan sekali kartunnya. Ini saya perkecil, jadi offset menjadi sedikit saja 2. Ini kemudian opacity-nya jangan terlalu besar, 50%. Oke. Nah, ini saya geser ke atas sedikit. Ingin menambahkan tangganya ya. Untuk tangga ini saya zoom dulu. Saya buat dengan rectangle tool 2 buah shape. 1, kemudian satu lagi saya duplikasi, klik dan geser. Kemudian ini saya klik dan geser ini sambil menahan alt. Ini warnanya saya buat jadi fill-nya merah, kemudian stroke-nya atau tanpa stroke lah ya. Ini saya perbesar lagi sedikit. Perlu digeser ke atas. Oke. Sekarang saya ingin menambahkan bayangan ini, supaya kelihatan. Ini kita kasih stroke ya. Stroke-nya warna merah lagi tapi lebih gelap. Oke, seperti ini. Ini kemudian kita tambahkan bayangan. Jadi kita bisa pakai drop shadow seperti tadi, atau kita bisa duplikasi saja.
saya seleksi dua-duanya, kemudian kita pilih copy ya, di sini edit, telat, edit, copy, kemudian pilih edit, paste in front, warnanya kita pilih jadi merah gelap. Nah, seperti ini ya. Opacity-nya saya kurangi ya, seperti ini. Selanjutnya ke 20%. Kemudian kita geser ke paling belakang, klik kanan, pilih range, send, atau kita geser dulu. Ini kita geser, saya tekan panah untuk bayangan. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih, kita geser ke belakang, range, send to back. Kita majukan lagi sedikit ke depan, range, bring forward ya, pakai shortcut ini. Nah, ya, untuk bayangannya. Oke, kita udah selesai dengan bagian depannya. Sekarang bagian pinggirnya. Ya, bagian pinggirnya ini dia terbuat dari persegi biasa. Persegi biasa. Oke, seperti ini ya. Ya, tapi saya ingin agar dia warnanya sama seperti ini, jadi saya seleksi ini, kemudian saya aktifkan tuh eyedropper, kemudian klik ini untuk mengambil sampel warnanya. Ini kita geser ke belakang, klik kanan, range, send to back. Dan kita ingin menambahkan bayangan di sini ya, bayangan ini nih. Ada bayangan dia menempel di sini. Jadi saya buat caranya ini, saya duplikasi, saya pilih copy ya di sini. Edit copy, kemudian edit paste in front. Ya, warnanya saya bikin lebih gelap, sedikit lebih gelap. Tanpa stroke ya. Warnanya pink tapi lebih gelap. Seperti ini, tapi mungkin beginilah ya. Dengan opacity lebih rendah. Ini kita geser. Geser. Oh iya. Oh, belum. Ini harus diaktifkan dulu sini ya. Kita geser. Nah, agar dia saya ingin agar dia terpotong ke sini ya. Jadi caranya kita bisa geser saja ini dari sini. Ya, saya geser sambil ke atas ini. Oke, kemudian ini saya geser ke belakang, range, send to back, kemudian majukan lagi sekali, range, bring forward. Oke, jadi ini bayangan tembok ini ke sana. Atau ini kayaknya kurang ke tengah ya, mungkin perlu diatur lagi. Saya coba. Nah, harusnya setengah kayaknya di sini ya, yang benar itu. Oke, sekarang kita sudah punya bagian ini. Oh, sekarang jendelanya ya. Jendelanya ini sederhana, terbuat dari lingkaran, mana lingkaran ini? Ellipse tool. Saya buatnya di sini aja supaya tidak terganggu dengan bentuk ini. Jadi saya tahan shift ya. Kemudian untuk warnanya kita ambil sampel dari sini. Kemudian kita buat garis yang memotong ke tengah-tengahnya, membentuk ini ya. Oke, sekarang ini saya seleksi, kemudian pilih group, klik kanan pilih group. Kita tambahkan drop shadow ya. Kita pakai setting yang sama yang tadi, jadi langsung saja effect apply drop shadow. Ya, di sini atau mungkin perlu diatur lagi ya, kayaknya ini kegedean drop shadow-nya. Jadi saya buka appearance, window appearance, di pilihan drop shadow ini saya klik, offsetnya kurangi sedikit. Oke, ini saya duplikasi, saya tahan alt, klik dan geser, Ctrl C Ctrl V, nggak masalah. Dua jendelanya dua ya. Selanjutnya kita butuh atap ini ya. Jadi atap ini kita pakai rounded rectangle di sini ya. Kemudian ini saya seleksi dengan direct selection, salah satu garis ini, titik ini kita geser sambil menahan shift. Kemudian ini saya ingin agar warnanya sama seperti tembok ini ya, tapi nanti akan kita buat lebih gelap. Jadi kita ambil eyedropper,
klik langsung untuk mengambil warnanya, kita edit warnanya agar dia lebih gelap ke bawah. Oke, kita ke sini, kita lihat aja. Oke, kita tambahkan garisnya ini ya, ada garis-garisnya. Ini kita pakai, kita langsung saja ini gambar ya, pakai ini warnanya lebih gelap ya, kita ubah warnanya, saya klik dan geser sambil menahan shift, ulang lagi sini ya. Jadi tidak perlu terlalu detail ya, saya tidak perlu terlalu detail di sini. Nah sekarang ini perlu kita geser, seleksi semua, send to back, range send to back, naikkan satu agar dia berada di atas tembok ini, bring forward. Oke, sekarang kita ingin apa, ini bagian ininya ya, atap ini. Jadi kita buat dari persegi. Saya jarang buat ini, buat apa, buat segi tiga ya, saya biasanya pakai persegi seperti ini. Kemudian ini warnanya kita ambil sama seperti ini ya. Nah jadi untuk mengubah jadi segitiga, kita klik aja salah satu titik ini untuk membuangnya. Kemudian kita atur seleksi ya, titik yang tersisa ini dengan tool direct selection tool, klik dan geser sampai dia berada di tepat di tengah. Nah seperti ini ya. Sekarang kita akan membuat garis-garis ininya, apa ini, garis atapnya ini ya. Jadi caranya kita buat dulu bentuk segitiga. Caranya seperti tadi, saya buat dulu rectangle, kemudian ini saya putar ya, saya akan putar dengan tool apa ini, tool selection, kemudian kayak tadi ya, diseleksi, kemudian klik dan geser sampai kursornya seperti ini. Kemudian nah kita tidak butuh titik ini ya, garis ini kita nggak butuh, jadi ini kita seleksi dengan tool direct selection, kemudian tekan delete untuk menghapusnya. Kita tidak butuh fill, ini saya buang, atau saya buat hitam putih aja, fillnya kita buang aja, kita nggak perlu. Nah selanjutnya ini saya zoom dulu, ini saya duplikasi, ini saya seleksi dengan tool direct selection, saya seleksi semua, saya tahan, saya klik sambil menahan alt, klik dan geser untuk duplikasi, shift alt. Oke. Nah ini oke. Ini saya seleksi, klik kanan, pilih join, dia sekarang menyatu, ini jadi satu pad sekarang. Saya seleksi lagi, klik dan geser ya, kemudian kita gabungkan lagi. Ini kita lakukan terus, join lagi, cukup mau ini ya. Kita lihat sekali lagi aja lah, sekali lagi ya, sekali lagi saya geser, klik dan shift alt, klik geser, seleksi, join ya. Sekarang saya ingin agar dia bentuknya melengkung seperti ini. Jadi caranya kita pakai effect stylize effect stylize round corner. Nah aktifkan preview agar bisa melihat hasilnya. Nah ini ya, kayaknya, nah ini oke. Nah ini kita sudah punya seperti ini. Klik kanan, kemudian pilih ya, dia sekarang bentuknya sebetulnya masih segi apa ini, bentuk-bentuk tajam ini ya, bentuk zigzag ini. Cuma karena diberi efek sehingga dia kelihatan jadi melengkung. Nah untuk agar dia benar-benar melengkung, kita perlu melakukan proses istilahnya expand ya. Jadi kita klik objek expand, pastikan ini terpilih, dan dia sekarang bukan lagi
seperti tadi, bukan lagi zigzag, tapi benar-benar dia melengkung. Nah selanjutnya ini kita perlu juga, ini udah selesai ya, kita coba nih, kalau misal kita coba ya, kita bisa ngatur seperti ini ya. Tuh. Sekarang dia udah benar-benar bentuk melengkung, bukan seperti tadi ya, bukan zigzag seperti tadi. Nah sekarang kita seleksi ini, kita duplikasi ya, saya simpan dulu di sini ya, ini, kemudian ini kita duplikasi, saya tahan Alt untuk menduplikasi, kemudian klik dan geser. Jadi klik Alt, klik geser. Oke, cukup sekali. Selanjutnya kita duplikasi ulang, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D terus. Oke, selanjutnya saya ingin agar ini ya, ini semua masuk ke sini. Jadi caranya agar masuk ini kita pakai clipping mesh. Jadi caranya ini kita seleksi semua. Ini kita seleksi bentuk atap ini, Ctrl C atau kemudian kita duplikasi, Ctrl C atau edit copy, kemudian edit paste in front. Ya, ini kita simpan ke paling atas. Caranya klik kanan, pilih arrange bring to front. Dia paling atas ya. Selanjutnya ini saya seleksi, ini tetap pasti kita seleksi ya, ini tetap kita seleksi. Kemudian kita tahan shift, lalu kita seleksi garis ini. Kemudian kita pilih klik kanan, lalu pilih make clipping mesh. Jadi sekarang garis-garis ini masuk ke dalam bentuk yang tadi ya, apa istilahnya, terpotong ya, seperti ini. Dan sekarang kita sudah selesai membuat rumahnya. Satu yang kurang kayaknya ini, kita perlu duplikasi lagi, tahan seleksi, tahan Alt, lalu klik dan geser. Harus di simpan paling atas ya, klik Alt, klik geser, simpan ke paling atas, klik kanan, arrange bring to front. Oke, inilah bentuk rumah sederhana yang kita buat menggunakan Adobe Illustrator. Mudah-mudahan Anda puas dengan hasilnya. Jadi ini sederhana, tapi saya pikir dari sini kita bisa belajar berbagai konsep cara penggunaan Adobe